Simbiosis merupakan interaksi antara dua organisme yang hidup berdampingan. Simbiosis merupakan pola interaksi yang sangat erat dan khusus antara dua makhluk hidup yang berlainan jenis. Makhluk hidup yang melakukan simbiosis disebut sebagai simbion. Simbiosis sendiri dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Praktikum ini akan membahas tentang simbiosis parasitisme. Tujuan praktikum adalah untuk mengidentifikasi simbiosis parasitisme yang ada di lingkungan sekitar. Alat dan bahan yang dibutuhkan ialah alat-alat tulis, lembar pengamatan, dan lingkungan sekitar. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Baiklah, berikut simbiosis parasitisme yang saya temukan di lingkungan sekitar tempat tinggal saya. Yang pertama adalah benalu cengkeh dan pohon mangga. Benalu dan pohon mangga adalah salah satu contoh simbiosis parasitisme. Benalu mendapatkan keuntungan dengan hidup menumpang pada tanaman mangga, mendapatkan makanan dan perlindungan dari tanaman mangga. Sementara mangga dirugikan karena sari makanannya diambil oleh benalu. Yang kedua, nyamuk dan sapi. Nyamuk menghisap darah sapi untuk mendapatkan nutrisi. Dalam proses ini, nyamuk dapat membawa penyakit yang dapat membahayakan kesehatan sapi. Oleh karena itu, dalam hubungan ini nyamuk diuntungkan karena mendapat makanan, sementara sapi dirugikan karena kehilangan darah dan berisiko terkena penyakit. Yang ketiga, tali putri dan tetehan. Tali putri adalah salah satu parasit yang menyerang tumbuhan tetehan. Tali putri akan menumpang hidup dengan menyerap sari-sari makanan pada tumbuhan tetehan. Tak jarang tumbuhan inang yang ditinggali tali putri akan mati karena tidak mampu bertahan hidup. Yang keempat adalah benalu kopi dan pohon rambutan. Benalu kopi adalah tanaman parasit yang menghisap nutrisi dari pohon rambutan. Dalam hubungan ini, benalu kopi mendapatkan air dan zat makanan dari pohon rambutan, sedangkan pohon rambutan mengalami kerugian karena nutrisi yang diserap oleh benalu dapat mengganggu pertumbuhannya. Yang kelima, keong mas dan tanaman padi. Keong mas pada dasarnya adalah hewan yang tinggal di perairan. Namun, hewan ini akan menjadi parasit jika berkembang biak di area persawahan. Keong mas akan memakan batang padi sehingga terdapat lubang-lubang yang mengakibatkan batang padi menjadi rapuh dan roboh. Batang padi yang roboh tidak dapat lagi menghasilkan biji padi yang berkualitas bagus karena telah terendam air. Hal ini dapat mengakibatkan gagal panen. Yang terakhir adalah tungau dan kucing. Tungau adalah parasit kecil yang bisa menyebabkan berbagai masalah kulit pada kucing. Tungau akan menghisap darah kucing sehingga menimbulkan rasa gatal yang luar biasa, bulu rontok, dan bahkan kulit berkoreng. Kondisi seperti ini dinamakan sebagai penyakit skabies. Berdasarkan pengamatan pada praktikum ini dapat disimpulkan bahwa simbiosis parasitisme adalah interaksi antara dua organisme di mana satu organisme yaitu parasit mendapatkan manfaat dengan mengorbankan organisme lain yaitu inang. Dalam hubungan ini, parasit bergantung pada inang untuk mendapatkan makanan dan tempat tinggal. Seringkali menyebabkan kerugian bagi inang seperti kerusakan jaringan atau pengurangan nutrisi. Parasit memiliki adaptasi khusus yang memungkinkan mereka menginfeksi inang, dan hubungan ini dapat mempengaruhi dinamika populasi serta kesehatan ekosistem secara keseluruhan. Demikian praktikum ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.